Apa yang dimaksud dengan bentuk kanonik? Jadi bentuk kanonik itu ada dua jenis. Yang pertama bentuknya adalah sum of product, yang kedua adalah post product of sum. Ini ya, yang di atas ini. Ada dua macam bentuk kanonik, yaitu penjumlahan dari hasil kali, atau yang bentuk yang kedua adalah perkalian dari hasil jumlah. Jadi kalau kita punya fungsi boolean f x y z, nah ini kan kali-kali ya, x kali y kali z dan seterusnya, tambah ya, x kali y kali z, x kali y kali z. Ini adalah bentuk yang SOP. Kali-kali dulu baru tambah, kali-kali tambah, kali-kali tambah, itu adalah bentuk yang SOP, sum of product. Nah, ini namanya suku atau bahasanya term. Term atau suku. Untuk yang SOP, suku ini disebut sebagai min term. Ini ya, min term. Ini suku ya, atau term. Kalau yang post itu kebalikannya, yaitu ditambah-tambah baru dikali, tambah-tambah kali, tambah-tambah kali. Ini bentuknya post. Sama juga sukunya, suku yang tambah-tambah ini, kalau dalam post disebut sebagai max term. Term juga cuman lebih khusus disebut sebagai max term. Jadi ini min term, ini max term. Bisa dilihat ya, bentuknya beda kan? Yang satu kali-kali baru tambah, yang satu tambah-tambah baru dikali. Yang menjadi catatan dalam bentuk kanonik SOP dan post ini adalah, bisa dilihat sini, lengkap. Tiap term itu mengandung literal yang lengkap. Lengkap bagaimana? Kalau fungsinya ada X, Y, dan Z, maka di sini juga sama. Ada X, Y, dan Z-nya. Gitu ya. Ini juga sama. Yang ditambah-tambah tadi juga setiap term di post juga ada lengkap. Ada X, Y, dan Z. Kalau di sini hanya X, Y, ya di sini juga X, Y saja. Kalau WX, Y, Z juga sama. WX, Y, Z. Termnya harus mengandung literal yang lengkap. Ini dalam SOP atau post. Nah, term tadi, ini tadi, term ini kan beda-beda ya. Ini sama ini kan beda. Ada yang beda kan? Yang satu komplement, yang satu nggak komplement gitu ya. Nah, lengkap. Nah, untuk dua suku tadi, ada X sama Y, sukunya hanya mengandung X dan Y, maka kita bisa melambangkan setiap suku tadi mulai dari M0 sampai dengan M3. M0 mulai dari yang 00, M1, 01, 10, dan 11. Ini seperti biasa, teman-teman nyusun seperti pembuktian itu ya. Jadi mulai dari 00, 01, 10, dan 11 ya. Kalau 00, kalau lambang untuk min termnya tadi adalah M0, M1, M2, dan M3. Nah, untuk max termnya, lambangnya adalah sama. M0, tapi M-nya M besar. M0, M1, M2, dan M3. Gitu ya. Yang perlu lihat sini ya. Karena tadi term untuk min term sama max term itu berkebalikan, sama juga. Kalau min term tadi kan perkalian. Kalau 00 berarti X komplement kali Y komplement. Kalau max termnya, dilihat di sini bukan komplement tapi X tambah Y. Jadi kebalikan. Kalau di sini 11, di sini X Y. Kalau max termnya X komplement ditambah Y komplement. Itu ya, kebalikan ya. Bisa dicermati bentuknya. Kalau sudah, nanti sebenarnya bisa dibuat sendiri. Kalaupun lupa, sebenarnya ketika teman-teman nyusun ini, bisa membuat lambang ini ya, sama ini. Nah, kalau tiga suku ada X, Y, Z tadi ya sama. M-nya mulai dari M0 sampai M7. Susunannya sama ya. Ketika 0, 0, 0, maka min termnya adalah X komplement, Y komplement, dan Z komplement. Max termnya adalah X tambah Y tambah Z. Kalau 1, 1, 1, min termnya adalah X, Y kali Z.
atau M7. Kalau max termnya X komplement tambah Y komplement tambah Z komplement. Bisa ya? Dipahami dulu, tidak perlu dihafal karena bisa disusun. Jadi bentuknya bisa disusun kemudian. Asal teman-teman ini ya, yang paling kiri ini kan sudah biasa membuat yang ini. Tinggal disusun lambangnya saja. Kalau ini tuh apa? M0, M1, M2 dan M7. Kalau 0 min termnya adalah komplement ya. Kalau 001 berarti komplement tidak komplement kan? 0 1 0 ya, komplement tidak komplement gitu ya. Itu ya. Atau misalnya 1 0 0. Satu yang di depan ini tidak komplement, berikutnya adalah komplement dan komplement. Seperti itu ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Dipakai buat apa toh tadi? Jadi kita bisa menyatakan ada sebuah persamaan, cuman kita tidak tahu persamaannya itu apa. Yang didapatkan adalah dari persamaan ini adalah tabelnya. Persamaan tadi memberikan tabel kebenaran seperti berikut. Angka satunya di sini dan di sini. Ada 3 angka 1. Yang lainnya 0 ya. Kita bisa menyatakan persamaan ini dalam bentuk kanonik. Nah, tadi ya, kanoniknya ada 2 ya, kan ada SOP sama POS. Bisa SOP, bisa POS. Nah, kalau kita mau menyatakan dalam POS, maka kita melihatnya yang membentuk 1. Yang membentuk 1 siapa? Di sini ya. Ada 3 kan? 1, 2, 3. Yang membentuk 1 adalah ini. 0, 0, 0. 0, 0, 1. 1, 0, 0. Dan 1, 1, 1. Sehingga persamaan tadi yang memberikan hasil ini adalah, kalau kita melihatnya dari SOP, kita lihatnya yang 1. Berarti persamaannya adalah ini tambah ini tambah ini. Atau X komplement Y komplement Z ditambah X Y komplement Z komplement ditambah X Y Z. Itu persamaannya. Jadi kalau kita melihatnya dari POS, yang kita lihat adalah yang membentuk angka 1 itu siapa? Itu ya. Sehingga yang membentuk angka 1 tadi kan ada 0, 01, 100 dan 111. Sehingga fungsinya adalah 001 siapa? Ini ya. 100 siapa? Ini. 111 siapa? Ini. Tinggal dijumlahkan. Ada 3. Atau kalau kita menuliskan lambangnya dengan min term, berarti ini berapa? M berapa? M1 ditambah M4 ditambah M7. Jadi fungsi ini merupakan M1 tambah M4 tambah M7. Atau dituliskan sebagai seperti ini, sigma 1,4,7 dalam bentuk SOP. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Bisa? Tinggal nyalin, bisa kan? Nah, untuk yang SOP tadi kita melihat yang angka 1. Nah, kalau POS itu kebalikannya. POS yang dilihat adalah angka 0-nya. Jadi kebalikan. Yang dimana ada angka 0-nya, situ jadi POS. Nah, bentuk POS itu tidak tambah-tambah, tapi dikali. Jadi tadi ya, misalkan di sini, kalau dilihat dari bentuk POS-nya, berarti kan lihat angka 0-nya. Angka 0-nya di sini. Ini M berapa? M0 kali M 2, 3, 5 dan 6 ya. Jadi kalau POS-nya adalah M0, 2, 3, 5 dan 6. Ini cara penulisannya seperti ini. Atau kalau mau dituliskan dalam bentuk FXYZ-nya, berarti M0 itu berapa? M0 adalah X tambah Y tambah Z. M2-nya berapa? X tambah Y komplement tambah Z. Dan seterusnya. Ini ya. Tadi kebalikan ya. Kalau di sini kali, di sini tambah. Gitu.
Oke ya. Jadi cuma dibalik saja. Ya, asal sudah tahu SOP nanti pos tinggal dibalik. Nah, bagaimana jika fungsinya tidak lengkap? Nah, ini kita yang mau belajar. Jadi, fungsi kanonik tadi adalah fungsi yang lengkap dari literalnya ya. Jadi literalnya tadi lengkap. Bagaimana kalau tidak lengkap? Nah, seperti ini misalkan ada soal. Nyatakanlah fungsi boolean berikut f x y z x tambah y komplement z di dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Yang dilakukan apa ini? Yang dilakukan bagaimana? Kan tabelnya adanya x, y, z. Di sini adanya x. Di sini ada y komplement z. Supaya jadi SOP harus dibuat jadi lengkap. Kan tadi ya syaratnya SOP dan POS itu adalah literalnya lengkap. Kalau ada X, Y, Z maka harus ada X, Y, Z. Di sini baru ada X, kurang siapa? Kurang Y sama Z. Di sini Y, Z, kurang siapa? Kurang X ya. Caranya ditambahkan X dan Y sama Z ya. Ya kekurangnya ditambahkan. Bagaimana cara nambahkan supaya tidak merubah artinya gitu ya. Jadi misalkan 10, supaya 10 tetap 10 itu diapakan? Ya, 10 supaya 10 tetap jadi 10 diapakan? Bisa jadi dikalikan 1 atau ditambahkan dengan 0 kan seperti itu ya. Ya enggak? Itu jadi bisa jadi dia dikalikan dengan 1 atau ditambahkan dengan 0 ya. Sama juga. Nah, ini kita caranya juga sama. Bagaimana supaya ini ada X sama Z-nya? Jadi supaya ada X, Y, Z-nya, maka bentuk yang pertama kan ada X ya. Nah, X itu supaya ada Y sama Z-nya bagaimana? Kan kurang Y sama Z kan? Nah, supaya ada Y sama Z-nya, maka X itu kita bisa kalikan. Dikalikan dengan siapa? Pertama kita tambahkan dulu supaya ada Y-nya. Nah, supaya ada Y-nya kita kalikan Y plus Y komplement. Y plus Y komplement itu siapa? Y plus Y komplement ada 1. Hukum kemarin ya. A plus A komplement sama dengan 1. Ada nggak? Ada nggak catatan hukumnya? Buka nggak di PowerPoint-nya? X plus Y komplement, X plus X komplement atau Y plus Y komplement sama dengan 1. Ada nggak? Ini loh, saya bukakan. Nih. Di sini dituliskan ini hukum komplement. A plus A komplement sama dengan 1. Iya enggak? Atau A dikalikan A komplement sama dengan 0 ya. Ini jadi ini pakai hukum apa? Ini dibalik jadi ini. Atau ini jadi ini. Pakai hukum apa? Kemarin? Ini ada namanya hukum De Morgan. Jadi ini jadi ini kita bisa apa namanya? Bisa kita cari dengan De Morgan. Bukan, yang ini dengan apa? Bukan De Morgan, dengan apa? Dualitas ya? Dengan dualitas, bukan De Morgan. Iya, kok ngikut? Jadi dengan dualitas, merubah tanda plus jadi min, plus jadi kali, 0 jadi 1. Oke, itu mencarinya kan seperti itu. Nah, kita sama juga. Supaya mengandung literal yang lengkap, ini saya kalikan 1. Kalau X
saya kalikan dengan 1 kan sama kan? Tapi nggak usah dicari, ini biarkan saja. Ini tidak usah dijadikan 1, nanti ya nggak ketemu. Karena yang kita butuhkan adalah supaya X itu ada Y-nya. Jadi X jadinya X kali Y tambah X kali Y komplement ya. Ini loh. X kali Y tambahkan X kali Y komplement ya. Ini kali ini ditambahkan ini tambah ini kali ini. Nah, ini sudah ada Y-nya. Nah, sekarang kurang siapa? Kurang Z. Berarti X Y dikalikan siapa? Z plus Z komplement tambah X Y komplement kurang siapa? Kurang siapa ini? Kurang Z. Z tambah Z komplement sama dengan siapa? Sama dengan X Y Z tambah X Y yang keras Z komplement tambah Y komplement Z tambah X Y komplement Z komplement. Nah, kan sudah lengkap. Artinya sebenarnya X itu sama dengan ini. Yang panjang ini sama dengan X sebenarnya. Cuman karena kita mau jadikan bentuk sop, literalnya harus lengkap. Nah, sekarang yang belakang Y komplement Z. Y komplement Z itu kurang siapa? Y komplement Z kurang X ditambahkan X plus X komplement sama dengan X Y komplement Z ditambah X komplement Y komplement Z. Nah, kan sudah literalnya udah lengkap. Terus tinggal dijumlahkan X tambah ini kan. Berarti fungsinya itu sama dengan f x y z tadi. F x y z tadi sama dengan ini. Sama dengan yang atas ini, yang lengkap ini. Saya tambahkan dengan yang bawah. Plus ini. Ada yang sama enggak? Ada suku yang sama apa tidak? Yang mana? X Y komplement Z. Ini dan ini ya sama ya. Nah, kalau sama itu kita tuliskan sekali saja. Jadi nanti dituliskan sekali. Jadi hasilnya hanya ini. Ini. Nah, terus dicari tahu di tabel. Di tabel tadi. Ini tuh berapa? X, Y, Z itu M berapa? X kali Y kali Z M? M7 tambah X, Y, Z komplement M6 tambah M5. Benar. Tambah M4 tambah M 1 M1. Oke, ini ya. Jadi caranya seperti itu. Literalnya dilengkapkan.
Kalau belum ada X ya, tambahkan X ya. Dengan cara dikalikannya. Belum ada Y, dikalikan dengan Y. Kalau belum ada X sama Y, nanti bertahap. Misalkan belum ada Y sama Z ya, tambahkan Y dulu, setelah ada Y baru ditambahkan dengan Z. Nah, prinsipnya adalah ketika bentuk SOP tadi, ketika komplement dia, SOP ya, SOP itu kalau dia komplement dia 0 ya, kalau nggak komplement 1 gitu ya. Nah, SOP sama POS itu kan berkebalikan. Tadi ya, kalau sudah ketemu SOP-nya tinggal POS-nya dibalik ya. Kalau misalkan tadi sudah ketemu SOP-nya adalah ini ya, M1, 4, 5, 6, dan 7. 1, 4, 5, 6, dan 7. Maka bentuk POS-nya adalah yang tidak ada di sini. Berarti berapa? 0, 0 dulu, 0, 2, 3. Sudah? Ya. Bentuk POS-nya adalah 0, 2, 3. Jadi kan ada 1, 4, 5, 6, 7. Karena X, Y, Z berarti M-nya sampai M berapa? X, Y, Z M-nya sampai M7. M0 sampai M7. Ini tadi ya. X, Y, Z 0 sampai 7. Kalau di sini sudah ada 1, 4, 5, 6, 7, maka angka yang belum ada di sini adalah angka 0, 2, sama 3. Yang belum ada adalah angka 0, 2, dan 3. Balikannya. Atau kalau mau dicari dengan penambahan tadi, kalau POS itu dikalikan dengan ini, ditambahkan dengan Z komplement. Kalau tadi kan dikalikan. Kalau POS itu misalkan ada sini, ini kita jabarkan dulu, X plus Y komplement Z ya. Jadi ini sama ini kan. Nah, di sini kan masih kurang siapa? Supaya bentuknya tambah-tambahan tadi ya. XY berarti kurang XY kurang Z. Ini XZ kurang Y. Nah, yang XY kan kurang Z-nya. Supaya ada Z-nya, maka ditambahkan Z kali Z komplement. Z kali Z komplement siapa? Z dikalikan Z komplement adalah 0. Z dikalikan Z komplement sama dengan 0. Misalkan Z-nya 1, Z komplementnya kan 0. Berarti 1 kali 0. Hasilnya 0. Atau Z-nya 0. Komplementnya 1. 0 kali 1 juga 0. Berarti kalau ditambahkan 0 kan sama kan? Angka yang ditambahkan 0 kan tidak bertambah nilainya. Tapi tidak usah dihitung. Ini tidak usah dicari. Tidak usah dicari hasilnya yang Z kali Z ya, nanti tidak ketemu. Biarkan saja Z tetap Z. Ini ya. Oke, nanti bisa dibuka yang POS. Caranya hampir sama. Nanti dibuka materi PowerPoint-nya, nulis di sana. Ini sama udah ada di PowerPoint. Nah, tadi bentuk kanonik tadi itu ada konversinya tadi ya, berkebalikan. Nah, sebenarnya tadi pembuktiannya bisa dicari dengan De Morgan. Sehingga kita ketemu ini, misalkan kita cari komplement fungsinya ya ketemu sama ya. Misalkan ada 1, 4, 5, 6, 7, maka komplementnya adalah 0, 2, 3. Jadi ini sama dengan ini ya. Ini sama dengan ini. Jadi fungsi ini sama dengan yang di sini. Kita bisa nuliskan SOP atau POS-nya. Ini bukan komplementnya, tapi ini sama. Ini dan ini adalah bentuk yang sama. Satunya SOP, satunya POS. Sama juga, misalnya kita punya fungsi f, x, y, z 0, 2, 4, 5 ya. Ini bentuk apa? POS. Maka SOP-nya adalah 1, 3, 6, 7 ya. Karena di sini nggak ada angka 1, 3, 6, sama 7. Kalau ada
SOP seperti ini. 1, 2, 5, 6, 10, 15. Perlu dilihat sini ada WXYZ. Ada 4 ya. M-nya sampai M berapa? M15 ya. Angka berapa yang tidak ada di sini? Dari 0 sampai 15. Ya. Jadi tinggal dicari yang berkebalikannya. Tapi dilihat fungsinya apa? XYZ apa WXYZ atau hanya XY? Jangan sampai kalau XY nanti sampai dengan M7 ya. Ya, jangan sampai ya. Atau misalkan di sini ada WXYZ, tapi kok cuma sampai M10 misalkan. Harusnya sampai M15. Oke. Oke, ini bentuk kanonik tadi. Nah, penggunaan dari aljabar boolean itu salah satunya adalah untuk ini apa namanya? Gerbang. Pernah tahu gerbang logika? Saklaran gini atau yang ini? Lampu ya, kasih saklar 2 gitu. Lampunya nyala kalau A dan B-nya on ya. Iya. Pernah belajar listrik? Fisika? Kalau sini on, sini off, lampunya nyala apa tidak? Tidak. Ini gerbang seri atau logikanya logika N. N ya. N itu nilainya 1 jika hasilnya 1 jika N itu N loh. A kali B. A kali B itu bernilai 1 jika semuanya benar ya. Semuanya 1. Kalau semuanya 1 lampunya nyala. Atau kalau semuanya 1 gitu ya. Kalau di sini 1, di sini 0 maka lampunya mati atau 0. Kalau mati semua juga lampunya mati atau 0. Kalau paralel atau logikanya adalah logika OR. Salah satu nyala, lampunya nyala. Keduanya nyala, lampunya juga nyala. Ini adalah logika OR. OR itu bernilai apa jika apa? OR itu bernilai salah jika keduanya salah ya. Lampunya mati jika kedua saklarnya mati ya. Kalau salah satu saklar nyala, salah satu saklar on, maka lampunya nyala. Itu logikanya. Nah, gerbang logika ya. Pernah lihat yang seperti ini kan? Gerbang logika? Pernah? N yang tadi, gerbang logikanya dilambangkan seperti ini, OR seperti ini. Yang satunya adalah NOT atau yang komplement tadi ya. Komplement lambangnya seperti segitiga. Bisa nyambung-nyambungkan? Nah, contohnya seperti ini ya. Fungsi adalah X, Y plus Y komplement Z. X, Y plus X komplement Y. Kalau dituliskan ke dalam gerbang logika ya tinggal dicari tahu dulu. X kali Y kan gerbangnya ini. Kali kan? Ditambah X komplement Y. X-nya dikomplementkan tadi pakai ini. Baru dikalikan. Setelah ketemu atas dan bawah ditambahkan. Ini gerbang apa? OR. Gerbang OR. Bisa? Bisa lah. Tinggal gambarkan. Basic rumusnya ini. Basic logikanya kan ini ya. N, OR, NOT. Gambar yang ini ya. Kalau mau gambar yang ini saja. Kalau ini contohnya sudah ada di buku. N, OR sama NOT. Ini contoh yang lain. Nah, untuk gerbang logika tadi basicnya ini ada 3 tadi. Variasinya bisa beragam. Nah, nanti yang ini bisa buat latihan di rumah. Nah, ada gerbang turunan namanya. Gerbang turunan itu sebenarnya 2 gerbang tapi dijadikan 1. Seperti ini ya. NOT N. Ini sebenarnya gerbang N terus di notkan gitu ya. XOR. Ini gerbang khusus untuk eksklusif OR ya. Eksklusif OR itu adalah XOR itu pernah tahu XOR? Eksklusif OR itu nilainya benar jika keduanya
nilainya benar jika hanya salah satu yang benar. Kalau OR kan satu benar boleh, kedua benar juga boleh. Nah, kalau XOR itu harus salah satu yang benar ya. Dulu saya contohkan kalau yang ngambil diskrit 1, kalau misalkan ada sebuah hukuman ya, seorang penjahat dia dihukum, hukumannya adalah penjara 10 tahun atau denda 100.000 misalnya. Kalau dia nggak boleh milih dua-duanya, dia harus milih salah satu ya, milih denda 100.000 misalnya. Kalau milih dua-duanya dia salah. XOR ya, dikasih hadiah tapi hanya milih salah satu. Kalau milih dua-duanya malah disalahkan. Yang benar adalah memilih salah satu, itu XOR. Kasus XOR. Ini NOR ya. NOR itu adalah OR dinotkan. Gerbang OR tadi dinotkan. Kalau XNOR berarti gerbang XOR dinotkan. Gerbang yang atasnya ini dinotkan. Oke, ini turunannya. Atau misalkan ini ekuivalen dengan ini. X plus Y komplement tadi, gerbang logikanya sama dengan ini. Atau ini ke sini, ini ekuivalen. Ini sama ini dicari dengan apa? Dengan prinsip apa? Ini ke sini. De Morgan. Iya ya. X plus Y komplement sama dengan X kali Y komplement. Jadi kalau ada De Morgan, hukum De Morgan itu kan kalau X tambah Y dikomplementkan, maka tanda plus berubah jadi kali. Komplementnya masuk ke masing-masing. Ini juga sama. Kalau XY dikomplementkan, tanda kali jadi plus ya. Komplementnya masuk ke sini. Sehingga gerbang ini sama. Ekuivalen. Bentuknya beda tetapi dia sebenarnya sama. Ekuivalen. Oke ya. Oke, ini contoh yang tadi, yang mirip tadi. Gambarnya bisa dibuat sendiri. Tadi ya, saya bilang jalurnya bisa dijadikan satu. Tidak harus X-nya sendiri, Y-nya sendiri ya. Bisa dibuat seperti ini. Ada beberapa cara sih. Bisa seperti ini, X, Y-nya masing-masing sendiri. Atau digabungkan seperti ini. Atau dibuat jalur seperti ini. Sama saja. Hanya cara inputnya saja yang menggambarnya berbeda. Oke, ini. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau belum, saya tambahkan yang terakhir tentang penyederhanaan fungsi boolean. Jadi, kalau yang SOP tadi itu kan yang sederhana jadi panjang kan? Iya kan, yang sederhana jadi banyak. Jadi lengkap. Kan jadi lebih banyak. Nah, fungsi boolean itu bisa jadi disederhanakan. Yang tadinya banyak jadi kecil ya. Misalnya seperti ini ya. X komplement Y tambah X Y komplement tambah Y komplement. Nah, itu bisa disederhanakan jadi seperti ini. Nah, cara penyederhanaan itu ada 3 cara. Yang pertama secara aljabar, yang kedua dengan menggunakan peta Karnaugh, yang ketiga dengan metode Winnicke-Lasky atau metode tabulasi. Yang kita pelajari yang 2 dulu aja ini. Metode aljabar sama peta Karnaugh. Kalau aljabar itu ya tinggal dihitung. Pakai hukum-hukum logika kemarin, hukum-hukum yang kemarin kita bicarakan ada 10 itu ya. Ini sesuai hukum apa gitu ya. Contohnya seperti ini ya. Fungsi X plus X komplement Y. Ini kita kalikan kan. X tambah Y kali X tambah X komplement dikalikan X tambah Y. X tambah X komplement sama dengan siapa? Sama dengan 1. Sehingga hasilnya adalah X tambah Y. Jadi fungsi ini yang paling sederhana adalah X tambah Y. Ini juga sama. Jadi menggunakan rumus-rumus yang ada di depan tadi. Yang kita pelajari sebelumnya kemarin. Jadi pakai rumus itu. Itu mirip apa gitu ya. Ini ya. Kalau ketemu ya sederhana. Jadi misalkan A tambah 0 sama dengan A. Jadi bentuk yang kanan ini kan lebih sederhana.
Kita lanjutkan yang tadi. Nah, cara yang kedua itu dengan menggunakan namanya peta Karnaugh. Peta Karnaugh ini sebenarnya mirip dengan tabel kebenaran itu, cuman kita nyusunnya ke dalam kotak-kotak. Kan ada M0, M1, M2, dan 3 ya, sama kan? Cuman nyusunnya kalau kita punya dua perubahan X sama Y ya, M0, M1, 2, 3. Gitu ya. Kalau ada 3 perubahan, perlu dilihat di sini dia urut ya, M0, M1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tidak urut ke kanan, tapi dilihat di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa disusun seperti itu? Karena nanti di dalam peta Karnaugh ini yang berdekatan itu akan ada yang sama dan ada yang bisa dihilangkan, bisa dieliminasi. Jadi seperti ini, contohnya ini ada susunannya adalah X-nya di sini YZ. Kalau ada 3 variabel ya, ada X sini, YZ. Ini juga sama. X di sini Y. Nyusunnya tadi ya, 0, 0, 0 tadi ya. Kalau 0, 0, 0 berarti dia komplement semua ya. Kalau 0, 0, 1 berarti komplement-komplement di belakang sendiri tidak komplement. Yang perlu dilihat sini, nyusunnya tadi ya. 0, 0, 0, 1. Di sini bukan 1, 0, tetapi 1, 1, 1. 1 0-nya di belakang. Itu ya. Dilihat di sini ya, 0, 0, 0, 1, 1, 1, dan 1, 0. Itu susunannya. Nah, contohnya seperti ini ya. Dari tabel kebenaran, kita bisa petakan ke dalam peta Karnaugh. Kita gambarkan ke dalam peta Karnaugh. Ini contoh fungsi tadi ya. Fungsinya memberikan hasil 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Nah, ini kita petakan tadi ya. Di sini M berapa? M berapa di sini? M2. M2 di peta letaknya di mana? Ini kan M2. Berarti di sini nilainya 1. Ini ya. 1 di sini letaknya M2. M2 kan di sini. Berarti M2 nilainya 1. Bisa? Yang belum paham tulis jari. Nggak usah ikut-ikutan ya. Kalau sudah bisa ya bisa, nggak usah tulis jari. Oke, jadi tolong dilihat di sini.